makna ya, makna kehidupan yang langsung dari perspektif pelakunya ya, menurut Nomen. Nah, jadi itulah namanya riset etnografi. Dan riset etnografi ini apa ya, asal muasalnya dari bidang sosial gitu ya, murni. Jadi bidang dari ilmu antropologi. Dan kalau katanya mengungkapkan kehidupan sosial berarti apa ya, realitas masyarakat gitu ya. Apakah masyarakat, apakah organisasi gitu kan, apakah individu, apakah suku, apakah culture gitu ya. Nah, itulah gambarannya etnografi gitu ya. Dan studi yang mendalam tentang tentang etnografi ini banyak terlibat langsung gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat perilaku suku gitu ya, maka kita langsung ke kampungnya misalnya. Maka itulah terlibat langsung ya. Dan di sini etnografi itu adalah eksplorasi sifatnya, artinya mengamati gitu ya, apa yang sedang terjadi, bukan menguji teori gitu ya, etnografi. Dan etnografi ini tahun 79 gitu ya, sudah diperkenalkan. Jadi berbicara mengenai culture background gitu ya. Dan juga etnografi ini adalah proses ya, melihat proses dan juga produk. Dan etnografi ini berkaitan dengan tindakan atau juga peristiwa ya atas orang yang diteliti. Nah, tujuan dari etnografi, riset etnografi itu adalah memahami uh, sudut pandang penduduk asli ya dan kehidupannya. Kemudian mengungkapkan kehidupan orang-orang yang tidak terungkap sebelumnya ya. Kemudian mengungkapkan pandangan orang dalam bagaimana kelompok atau juga mengelola waktu mereka gitu ya. Kemudian juga mengungkapkan sudut pandang dalam grup ya. Nah, ini menurut Filler ya, McCafferty, kemudian mengidentifikasi perilaku agar pembaca memahami perspektif asli dari budaya yang diteliti dan juga memahami konteks dan kompleksitas dari proses politik sosial ya. Dan etnografi ini terdiri dari 4 gitu ya risetnya, yaitu interpretatif etnografi, kemudian critical etnografi, kemudian berkembang ini pada saat ini auto etnografi dan juga organizational etnografi. Dan yang namanya interpretatif etnografi, bentuk dari riset ini, nah peneliti berbicara mewakili subjek. Jadi peneliti mendeskripsikan pihak ketiga yang objek yang tidak bias ya. Kemudian juga etnografi apa ya, melihat data, data tidak dibayangi oleh tujuan atau pertimbangan, kemudian interpretasi berdasarkan catatan dan pandangan dan melihat luar ke dalam ya. Jadi luar dulu ke dalam, the outside in. Sedangkan critical ethnography ini berbicara mengenai subjek dan memberdayakan mereka agar tidak dirugikan, kemudian berusaha membebaskan mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat, kemudian mengungkapkan ketidaksetaraan, represi, dominasi, dan melakukan pemberdayaan. Dan juga mengamati yang tidak lagi objektif. Nah, ini kritikal. Jadi kritikal ini hanya sekedar simpati atau tidak simpati gitu ya, atau mengamati yang bukan apa ya, yang bukan sesuatu yang objektif gitu ya. Sedangkan auto etnografi pengalaman pribadi ya, unit analisanya. Prosesnya retroaktif dan selektif, yaitu menulis pengalaman pribadi seseorang dan menghubungkannya pengalaman itu dengan lingkup sosial ya. Dan menggunakan ide deskripsi rinci mendokumentasikan pengalaman seseorang dan juga sebagai produk. Sedangkan etnografi itu adalah organisational etnografi. Nah, di sini adalah bagaimana menulis tentang organisasi gitu ya, tempat kerja. Nah, inilah yang namanya organisational etnografi. Dan etnografi di sini akuntansi tidak sekedar membahas aspek teknisnya saja ya, aspek ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan angka yang melibatkan dimensi culture. Jadi level culture-nya baik itu menggunakan simbol, menggunakan hero, menggunakan ritual atau juga nilai. Dan subculture-nya selalu ada pada tatanan etnik, agama, dan budaya ya. Dan setiap kelompok memiliki culture tersendiri. Dan akuntansi ini sebagai
subcultures yang menggambarkan simbol, hero, ritual, and value. Nah, riset etnografi di sini gitu ya, ini apa ya, melihat mana yang tampak dan mana yang tersembunyi gitu ya. Jadi kalau yang tampak itu, maka itulah yang ada secara formal. Apakah struktur teknologi, tujuan teknologi gitu ya, atau juga langkah ya, langkah yang akan dilakukan. Dan langkah ini merupakan suatu hal yang benar ya, meliputi kepercayaan dan juga asumsi atau juga persepsi maupun juga sikap maupun juga perasaan. Dan ini merupakan sebuah sistem yang formal maupun juga informal ya. Dan etnografi di sini mengamati nilai sosial ya, nilai akuntansi, kemudian sistem akuntansi, kemudian juga pengaruh eksternal, kemudian pengaruh ekologi, kemudian pengaruh pengaruh konstitusi gitu ya. Jadi ada pengaruh nilai-nilai sosial. Nah, riset-riset akuntansi dalam etnografi gitu ya. Di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya distribusi metode dalam beberapa jurnal ya, etnografi itu tinggi juga ya, diteliti orang metodenya ya, dibanding metode eksperimen ya. Ini aliran kualitatif semua gitu ya, atau berdasarkan interview, berdasarkan survei, etnografi ya. Jadi ini favorit juga gitu ya. Dan dalam beberapa jurnal juga menunjukkan ada dimuat ya, riset-riset etnografi itu di ABR ya, di Accounting Audit Accountability Journal gitu ya, atau juga di Financial Accountability Management ya. Ada beberapa paper yang membahas etnografi ya. Dan karakteristik etnografi di sini nah, terlibat langsung gitu ya, menyatu dia. Menyatu kehidupan nyata tanpa kontrol ya, tema cultural, pola perilaku, keyakinan, bahasa yang digunakan, riset lapangan, deskripsi interpretasi, bersifat kontekstual dan juga bersifat reflexivity gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain kalau misalnya riset-riset etnografi itu ya kita mau meneliti badan usaha Gampung di Aceh gitu kan, maka kita turun ke sana gitu kan. Nah, jadi bagaimana pengaruh bentuk dari badan usaha Gampung tadi gitu ya, atau juga bagaimana nilai-nilai masyarakat yang membentuk dari badan usaha Gampung tadi gitu ya. Nah, itu digambarkan ya, secara objektif oleh peneliti. Nah, itu adalah kelompok dari riset etnografi. Jadi terlibat langsung menyatu gitu ya. Atau juga misalnya di Simalungun gitu ya. Badan usahanya namanya Badan Usaha Nagori gitu ya. Nah, jadi bagaimana pengelolaan Nagori menurut adat Simalungun gitu ya. Nah, itu jadi fokus perhatian dari peneliti, maka itu adalah karakteristik riset dari etnografi. Jadi tema-temanya bersifat tema kultural ya, tema perilaku juga, tema keyakinan, kemudian apa ya, bersifat prospektif dan juga retrospektif ya. Apakah pengaruh peneliti terhadap hasil studi atau juga pengaruh studi terhadap peneliti gitu ya. Dan kandungan-kandungan riset etnografi harus ada masalah, mendefinisikan masalah, mengidentifikasi pelaku, kemudian memperjelas lingkup dan mengeksplorasi faktor yang berkaitan dengan masalah agar mengungkap maknanya. Dan riset etnografi di sini prosesnya meliputi ya mengambil data gitu ya, selecting data. Jadi selecting data dari sini adalah dari yang namanya partisipan gitu ya. Dari partisipan, observasi langsung dari partisipan, kemudian wawancara mendalam, in-depth interview, dan juga catatan-catatan bukti lapangan ya. Jadi meliputi menseleksi, mengkoleksi data, menyimpan data, recording, menganalisa data, menulis etnografi, dan juga membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Dan dalam riset etnografi gitu ya, itu yang namanya partisipan gitu ya, informan kata orang kan. Jadi partisipan observation meliputi pengamatan intensif jangka panjangnya, kemudian peneliti menjadi partisipan dalam kehidupan anggota. Nah, jadi ikut juga terlibat di dalam kelompok ya, peneliti. Kemudian peneliti mengambil peran terbuka
dan juga pendekatan covert ya. Dan langkah-langkah dari observasi di sini meliputi masuk di dalam settingnya, mengembangkan dan memelihara hubungan baik, kemudian mengembangkan metode membuat catatan, dan juga mengintegrasikan pengumpulan data dan analisa data ya. Nah, ini contohnya akuntansi aset pada transaksi pembayaran Belis di Sumba Barat gitu ya. Nah, kita ketahui bahwasanya pembayaran Belis itu unik sifatnya ya kan di Sumba Barat. Kalau kita di Sumatera Utara bisa mau meneliti bagaimana pembentukan ya model badan usaha apa ya nagori gitu ya. Yang berbeda dengan badan usaha desa gitu kan. Apa bedanya? Ya kan bagaimana sistemnya, bagaimana model pengolahan datanya misalnya. Nah, itu kalau mau diteliti boleh kelompoknya itu adalah kelompok dari etnografi ya, research. Jadi dalam riset etnografi kita bisa masuk dalam setting itu ya. Jadi setting itu melibatkan informan kunci ya yang paling tahu tentang kelompok itu. Nah, ini ya. Dan dalam riset etnografi mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Jadi peneliti bekerja keras mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Kemudian membuat catatan lapangan. Ya, jadi catatan lapangan meliputi deskripsi individu, deskripsi interpretasi, dan catat waktu, dan menyimpan memonya. Ya. Dan catatan lapangan meliputi dibuat ya dalam bentuk matrik, waktunya, tempatnya, deskripsi kejadiannya, interpretasinya, gitu ya. Kemudian riset questionnya, ya dibuat di sini. Setelah itu observasinya mengintegrasikan antara yang dikumpulkan dengan yang dianalisa, meliputi mengorganisir catatan lapangan dalam bentuk master file ya, dalam bentuk jurnal lengkap lapangan, nomor halaman termasuk tanggal masuk ya. Kemudian membuat background atau history file ya, dalam bentuk mengelola materi latar belakang proses gitu ya. Kemudian juga karakter file, kemudian analitik file. Kemudian juga koleksi data meliputi wawancara, gitu ya. Jadi wawancara di sini kepada informan, yaitu mendeskripsikan pengalaman mereka dan wawancaranya ini bersifat fleksibel dan juga dalam hal ini ada 3 elemen kunci agar interview itu berhasil, yaitu explicit purpose, ethnographic explanation, dan ethnographic question. Juga dalam riset etnografi itu ada wawancara mendalam, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan penjelasan ya. Di explicit purpose di sini peneliti atau informan menyadari bahwa diskusi memiliki tujuan ya. Jadi bagaimana arahnya untuk mencapai tujuan. Dan riset etnografi juga ya perlu penjelasan ya isu-isu yang terkait dengan hal itu harus masuk akal. Ya. Kemudian riset etnografi juga mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat deskripsif, bersifat pertanyaan yang struktural, dan juga pertanyaan yang bersifat kontras ya. Dan juga menulis ya apa yang dilihat, dan juga menulis apa yang diketahui, dan juga membuat catatan yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Ya. Nah, catatan di lapangan meliputi catatan harian, kemudian head note, peringatan pengingat singkat, field note, catatan lapangan yang dibuat selengkap. Ya. Nah ini kalau kita etnografi memang benar-benar turun ke lapangan ya. Jadi harus punya buku catatan, punya head note, punya field note. Dan dimensi observasinya meliputi uh, konteksnya, kemudian actor siapa yang hadir, kemudian activity, kemudian objek, kemudian event, kemudian kapan dimulai, tujuannya, kemudian juga apa yang dirasakan. Dan 5 hal yang dimasukkan di dalam catatan meliputi catatan sederhana, materi yang terlupakan, tidak dicatat, ide interpretatif peneliti, kesan perasaan peneliti, dan pengingat diri peneliti. Nah, jadi itu di keep ya, di keep dalam bentuk note ya. Dan proses interview itu meliputi ya
explanation, asking friendly question, kemudian expressing culture ignorance, kemudian ethnographic explanation, kemudian asking ethnographic question, repeat, express culture ignorance, kemudian as descriptive question, repeat, ya, express interest, incorporate native term, gitu ya, sampai kepada take leave, ya. Jadi meninggalkan lokasi. Ini prosesnya. Sedangkan data analisanya, peneliti melibatkan diri dalam catatan lapangan transkrip, ya. Jadi menemukan tema-tema yang menggambarkan budaya, apa sebenarnya yang terkandung, dan juga konstruksi yang diwawancarai. Dan analisa datanya terkandung data etnografi, apakah itu fakta, ya, wawancara, kemudian wawancara mencerminkan pertemuan yang dibangun dengan interaksi, kemudian analisa datanya berkaitan dengan apa yang orang lakukan, ya. Kemudian dalam analisa datanya meliputi melakukan 4 level analisa, yaitu analisa domain, analisa taksonomi, analisa komponen, dan analisa tema. Nah, analisa domain di sini meliputi memperoleh menentukan topik culture, domainnya meliputi cover term, include term, semantic relationship. Sedangkan hubungan semantik ada 9, ya. Bisa hubungan jenis, bisa hubungan ruang, bisa hubungan sebab akibat, bisa hubungan rasional, ya, lokasi untuk dilakukan sesuatu, fungsi sampai mencapai tujuan, ya. Nah, tipe hubungannya di sini, ya. Jadi ada hubungannya strict inclusion, ya. Apabila X itu adalah bagian dari Y, ya. Jadi kas adalah jenis aset lancar, ya. Kalau dihubungkan dengan accounting, ya. Atau kalau misalnya tipe hubungannya spesial itu adalah X itu adalah Y dan X itu bagian dari Y, gitu, ya. Atau juga hubungan sebab akibat. Karena X lah maka Y. Maka X itu penyebab dari Y, gitu, ya. Atau juga bersifat rasional, ya, mengejar bonus adalah alasan manipulasi laporan keuangan. Kemudian lokasi, gitu, ya. X itu menempatkan dari Y, ya. Jadi neraca adalah tempat melaporkan posisi keuangan. Nah, jadi ini beberapa hubungan-hubungannya, hubungan dari apa, ya, etnografi dengan bentuk akuntansi. Nah, lembar kerjanya meliputi lembar kerja include term, semantic relationship, dan juga cover term. Jadi bagaimana lembar kerja di sini seperangkat kategori yang dibentuk berdasarkan hubungan semantik tunggal, ya. Nah, sedangkan cover term misalnya inilah laporan posisi keuangan. Nah, itu adalah cover term. Domain dari laporan posisi keuangan aset, gitu, ya. Liabilitas, ekuitas. Taksonominya aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, sampai pada sisa laba. Jadi dalam riset etnografik itu kita gambarkanlah cover term, domain, sama taksonominya. Dan dalam analisanya meliputi komponensial analisis, ya, artinya mencari ciri spesifik dari setiap structure atau juga atribut, ya. Dan komponen analisanya meliputi domain taksonomi tadi. Kalau domainnya aset, taksonominya ini maka karakteristiknya digambarin. Karakteristiknya, pengakuannya, dan juga penyajiannya. Dan analisa tema, ya. Nah, ini selalu tema-tema yang didapatkan itu berulang, ya, dari data yang menghubungkan dengan domain dan menyarankan beberapa tema universal, ya, apakah konflik sosial, kontradiksi budaya, teknik informal, dan mengendalikan hubungan sosial, ya. Kemudian dalam menulis etnografi kita menentukan konsep akuntansinya, menentukan konteks penelitiannya, merumuskan masalahnya, menjelaskan metodologi risetnya, mendeskripsikan temuan culturalnya, dan menginterpretasikan, diskusikan temuan, ya. Dan ada beberapa aturan dasar, ya, atau ethical consideration, meliputi informed consent, kerahasiaan, riset etnografi tidak menempatkan informan dalam bahaya, dan meminta feedback setting, ya. Nah, ini contoh dari riset etnografi, ya, mengkonfirmasi dari proses transformasi, ya,
dari bagaimana merespons secara organisasi dari perangkingan gitu ya. Atau juga perhitungan ya customer intimacy ya dari jumlah informasi akuntansi ya, terutama dari data penjualan dan data departemen pemasaran ya. Jadi kalkulasi customer intimacy, nah uh, ini adalah riset-riset etnografi. Atau juga berkaitan dengan accounting and accountability challenges, ya peluang-peluang akuntansi dan juga pertanggungjawaban dalam mengimplementasikan tema sustainability dalam teritori organisasi, atau juga berkaitan dengan kebijakan politik akuntansi, kemudian race dan juga etnik ya. Nah ini dia. Jadi race itu udah pasti manusia kan, etnik juga manusia. Atau juga bagaimana apa ya mengobservasi dari berkaitan pengujian apa ya analisa teoritikal pemahaman dari aktivitas saintik ya dari kegiatan akuntan. Nah ini juga atau juga berkaitan dengan expert ya jaringan dan juga inskripsi dari image. Nah jadi dengan kata lain etnografi ini memberi peneliti peluang ya yang belum dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk menemukan berbagai bentuk pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh metode penelitian lain dan menawarkan jalur riset khusus ya yang memanusiakan penelitian akuntansi ya. Nah, jadi inilah yang namanya etnografi. Nah, itulah terkait dengan topik yang perlu kita sampaikan pada pertemuan terakhir ini. Mungkin ada tanggapannya. Dipersilakan, Bapak Ibu. Ada ya? Oke, baik Pak, izin Pak. Iya. Oh, yang lalu kan kita bahas tentang penelitian yang bersifat kualitatif. Apakah penelitian etnografi ini Pak bisa dibuat memang memang penelitian kualitatif ya Pak, atau ada bedanya ya Pak? Iya, udah jelas ya bahwasanya riset etnografi ini merupakan jenis dari riset kualitatif gitu ya. Jadi dari beberapa jenis riset kualitatif itu salah satunya adalah etnografi. Oh. Jadi khusus etnografi ini mengamati pola manusia gitu kan, budaya. Nah, jadi arahnya ke arah budaya, arahnya kepada budaya organisasi atau budaya personal gitu kan. Nah, jadi masalah berhubungan dengan apa ya, antropologi. Jadi hubungan kebiasaan manusia ya. Nah, ini ciri khas dari etnografi. Kalau riset yang lain kan ada explanatory gitu kan. Nah, jadi cukup mengamati aja. Yang diamati itu uh, data, ya kan. Yang diamati itu fenomena gitu kan. Jadi bukan khusus manusia. Nah, kalau itu yang namanya explanatory kan dari riset kualitatif. Nah, kalau ini etnografi, kalau berkaitan dengan suku orang gitu kan, budaya, maka tipe jenis riset kualitatifnya adalah tipe riset etnografi. Itu dia, Pak. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, baiklah. Saya kira itu saja lah ya pertemuan kita dan ini sebagai penutup perkuliahannya ya. Dan ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, Waalaikumsalam. terima kasih. Sore, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima Izin kasih. lip. Boleh meninggalkan ruangan. Baik Pak, izin lip Pak. Ya, sama-sama. Izin lift ya, Pak.